Ya, terima kasih. Saya ucapkan pertama-tama saya ucapkan tahiyat al-Islam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sehat ya ibu-ibu semua, mudah-mudahan sehat semua. Pagi-pagi gini jangan ada yang ngantuk ya. Insya Allah seger semua. Karena pelajarannya sangat-sangat penting. Jadi kalau kita tidur pas pelajaran, sayang ilmunya. Karena nggak akan didapatkan di kesempatan yang lain. Jadi kita manfaatkan waktu-waktu yang sangat berharga ini untuk mendengarkan ayat-ayat Allah dan hadis-hadis dari Rasulullah SAW. Pertama-tama, innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man ihtada bihudahu wa man istanna bi sunnatihi ila yaumil qiyamah. Qala Allahu azza wa jalla ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. Amma ba'du, pertama-tama selalu kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala dengan pujian-pujian yang terindah dan pujian-pujian yang tertinggi sesuai dengan haknya Allah Subhanahu wa taala, di mana Allah Subhanahu wa taala yang memiliki nama-nama yang terindah dan sifat-sifat yang tertinggi, dan juga karena Allah telah melimpahkan kepada kita nikmat, segala nikmatnya, ya, mulai dari nikmat kesehatan, nikmat anggota badan yang lengkap, sampai nikmat yang tertinggi yaitu nikmat iman dan Islam. Nah, pagi hari ini insyaallah ibu-ibu rahimani wa rahimakumullah, kita akan membahas tentang apa itu agama Islam. Pertemuan yang sebelumnya kita telah membahas pembukaan dari usul tsalatsah ini, yaitu 3 pondasi dalam Islam. Kita sudah membahas pondasi yang pertama, yaitu siapa Rabb kita, siapa Allah Subhanahu wa taala. Sekarang kita masuk ke pondasi yang kedua, yaitu al-aslu tsani ma'rifatu dinil Islam bil adillah, yaitu pondasi yang kedua adalah mengenal agama Islam dengan dalil-dalilnya. Ya, mungkin ibu-ibu semua juga saya sendiri, kita sudah belajar agama Islam ini sejak dini, sejak kita TK ya, atau SD dan lain-lain. Tetapi pada hakikatnya Islam yang kita pelajari di sekolah-sekolah itu masih kurang, sangat kurang, ya. Jadi masih harus dipelajari lebih banyak lagi, ya. Jadi ibu-ibu rahimani wa rahimakumullah, apa itu agama Islam? Agama Islam adalah, kata Syekh Muhammad di sini, wa huwa al-istislamu lillah bitauhid, yaitu al-istislam. Al-istislam itu pasrah, memasrahkan diri. Ya, memasrahkan diri untuk Allah Subhanahu wa taala dengan tauhid, dengan mengesahkan Allah Subhanahu wa taala. Pasrah untuk mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala, karena itu adalah perintahnya Allah. Lalu apa? Wal inqiyadu lahu bitta'ah. Lalu tunduk kepada Allah Subhanahu wa taala dengan ketaatan. Ya. Setelah pasrah dengan mentauhidkan, mengesahkan Allah Subhanahu wa taala,
Kita sudah membahas ibadah sebelumnya kan. Pengesaan Allah dalam ibadah tuh ibadah apa aja kita sudah bahas. Ada yang ingat nggak ibu-ibu? Ibadah apa saja yang sudah kita sebutkan sebelumnya? Di catatan ada mungkin? Ada nggak di catatannya? Yang terakhir nazar, yang terakhir kita bahas. Poin terakhir kan nazar. Ya kan? Ibadahnya apa aja? Ada yang bisa sebut nggak? Ibu-ibu. Menyembelih, ya kan? Ada nggak menyembelih kemarin? Ada kan menyembelih. Ya, terus ada lagi istighotsah, meminta dikeluarkan dari kesulitan. Itu istighotsah. Ada lagi isti'adzah. Ini bentuk-bentuk ibadah kemarin yang telah kita sebutkan. Isti'adzah meminta perlindungan. Lalu isti'anah minta bantuan, isti'anah. Meminta pertolongan, meminta bantuan. Al-inabah. Al-inabah itu bertaubat kembali kepada Allah. Ada al-khasyah, rasa takut. Ada ar-raghbah, rasa berharap. Ini sudah kita sebutkan semua kemarin. At-tawakkul, bertawakal kepada Allah. Roja, khauf juga sama. Doa yang paling besar, yang paling utama dari ibadah-ibadah tersebut adalah doa. Jadi pentauhidan tadi yang kita sebutkan, mengesahkan Allah Subhanahu wa taala ini dalam poin-poin yang terakhir kita bahas terakhir. Yaitu segala ibadah yang sudah kita sebutkan, doa, tawakal, takut, berharap, tadi meminta pertolongan, meminta perlindungan, meminta dikeluarkan dari kesulitan, al-istighotsah, menyembelih, nazar. Ini ibadah-ibadah yang terbesar. Sebetulnya ibadah masih banyak yang lain-lain, tapi ini ibadah yang terbesar. Ibadah-ibadah yang murni hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Nah, tauhid ini, pengesaan ini dalam ibadah-ibadah tadi, pertama. Yang kedua, kerububiahan Allah, yaitu Allah sebagai pencipta. Kita sudah bahas sebelumnya. Ini kita ulang sedikit biar ibu-ibu refresh, ya. Allah sebagai pencipta. Allah menciptakan kita. Allah yang memberikan kita rizki. Allah yang mengatur segala perkara kita. Ini kita juga mengesahkan Allah dalam hal-hal ini. Rabb, ketika kita bilang Allah Rabbana, Rabbi, ya Rabbana, ya Rabbi, kita memanggil Rabb kita hanya satu, Allah Subhanahu wa taala, yang menciptakan kita, yang memberi kita rezeki satu-satunya, yang mengatur seluruh perkara kita dan mentakdirkan seluruh kejadian yang ada di bumi dan langit. Itu Rabb. Yang ketiga, kita mentauhidkan atau mengesahkan Allah dalam apa? Dalam asma wa sifat, dalam nama-nama Allah yang terindah dan sifat-sifatnya yang tertinggi. Ya, jadi jangan sampai salah paham. Mengesahkan Allah itu dalam 3 poin ini tadi. Bukan hanya mengesahkan Allah, mengatakan bahwa Allah sebagai pencipta saja, bukan, kurang. Karena kaum-kaum musyrikin dari kaumnya Nabi Muhammad SAW, kaum Quraisy di zaman dulu, itu juga mengatakan Allah yang menciptakan. Kayak Abu Jahal, Abu Lahab, yang mereka penduduk neraka itu, mereka juga mengatakan Allah yang pencipta. Tetapi apa? Tetapi mereka mempersembahkan ibadah-ibadah mereka kepada Tuhan-Tuhan selain Allah. Berhala-berhala, ya kan? Mereka sujud kepada berhala, minta kepada berhala, doanya kepada berhala. Ini yang menyebabkan mereka tidak bisa masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Nanti kita akan bahas di akhir dari Aslutsan ini atau pondasi yang kedua ini. Kita akan bahas. Tadi kita sudah berikan pengertian tentang Islam itu menyerahkan, memasrahkan diri untuk Allah Subhanahu wa taala dalam pengesaan Allah Subhanahu wa taala. Ya, pengesaannya tadi sudah jelas ya. Ada 3 poin. Lalu tunduk kepada Allah, taat.
dengan menaati Allah Subhanahu wa taala. Ini masih dalam pengertiannya Islam. Taat berarti kalau Allah perintahkan kita, kita kerjakan. Yang wajib pertama. Ya. Berarti lawannya apa Ibu? Kalau diperintahkan mengerjakan, meninggalkan yang dilarang. Ini wajib juga, meninggalkan yang dilarang, yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala berarti harus kita tinggalkan. Ini dulu dua. Setelah itu baru mengerjakan yang sunnah dan meninggalkan yang makruh. Ini tahapan yang di atasnya lagi, yang kedua. Jadi pertama taat kepada Allah itu mengerjakan yang wajib dan meninggalkan yang haram. Meninggalkan yang haram, yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang terakhir pengertian dari Islam ini adalah wal bara'atu minasyirki wa ahlihi. Yaitu berlepas diri dari kesyirikan dan pelaku-pelaku kesyirikan. Ya. Nanti kita akan sebutkan ayat-ayatnya tentang berlepas diri kepada ahlu syirik. Ya. Nah, ini ayatnya. Ayatnya ada di surat Al-Mumtahanah. Ini adalah qudwah atau contoh dari Nabi kita yang mulia, Nabi Ibrahim alaihissalam. Ketika beliau diajak untuk menyembah berhala-berhalanya dan juga diajak oleh bapaknya. Siapa nama bapaknya Nabi Ibrahim? Azar. Azar ya. Nah, ini bayangkan ibu-ibu rahimani wa rahimakumullah, kita punya ayah yang mengajak kita menyembah kepada selain Allah. Tetapi Nabi Ibrahim ini adalah Khalilullah, kekasihnya Allah, yang sangat dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala dan tidak pernah berbuat syirik sedikit pun. Akhirnya beliau diusir oleh ayahnya dan kaumnya. Apa kata Nabi Ibrahim alaihissalam di surat Al-Mumtahanah ayat 4. Surat Al-Mumtahanah ayat 4. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Qad kanat lakum uswatun hasanatun fi Ibrahim walladzina ma'ahu. Telah ada bagi kalian qudwah atau contoh yang baik di Ibrahim, kata Allah Subhanahu wa taala, fi Ibrahim walladzina ma'ahu, dan orang-orang yang bersama Ibrahim. Ada sedikit orang-orang yang bersama Nabi Ibrahim alaihissalam. Ya, kata para ulama mungkin hanya 1 atau 2 orang aja yang mengikuti Nabi Ibrahim alaihissalam. Bahkan ada yang bilang hanya sendirian Nabi Ibrahim alaihissalam mengesahkan Allah Subhanahu wa taala. Yang lainnya menyekutukan Allah semua di zamannya. Idz qalu, ketika mereka berkata, liqaumihim. Ya, berarti Nabi Ibrahim dan golongannya, mungkin 1 atau 2 orang pengikutnya Nabi Ibrahim alaihissalam ini mengatakan kepada kaumnya, inna bura'a'u minkum. Sesungguhnya kami berlepas diri dari kalian. Inna bura'a'u minkum wa mimma ta'buduna min dunillah. Dan dari apa-apa yang kalian ibadahi selain Allah Subhanahu wa taala. Kafarna bikum. Kami kafir terhadap kalian. Kami nggak mau sepakat sama kalian. Kafarna bikum wa bada bainana wa bainakumul adawah wal baghdha. Dan telah muncul, telah tampak permusuhan di antara kami dan kalian, dan juga rasa kebencian. Ya, kita perhatikan ibu-ibu rahimani wa rahimakumullah. Setelah mengatakan berlepas diri dari mereka, Nabi Ibrahim alaihissalam mengatakan telah tampak di antara kami permusuhan dan kebencian. Ya, berarti tandanya juga kita harus mengikuti hal-hal ini kepada orang-orang yang menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Wal baghdha, dan kebencian abadan, selama-lamanya. Sampai kapan? Hatta tu'minu billahi wahdah. Sampai kalian beriman hanya kepada Allah saja. Ya. Ini Nabi Ibrahim, kata Allah Subhanahu wa taala, adalah qudwah hasanah, uswatun hasanah. Berarti kita harus ikuti. Juga kata Allah di ayat yang lain, anittabi' millata Ibrahim hanifa. Ikutilah
jalannya Nabi Ibrahim yang lurus, kata Allah Subhanahu wa taala. Ini Nabi Muhammad diperintahkan mengikuti jalannya Nabi Ibrahim yang lurus. Maka nggak cukup, ibu-ibu rahimani rahimakumullah, ketika kita mentauhidkan Allah, mengesahkan Allah, tapi kita tidak berlepas diri dari penyekutuan terhadap Allah Subhanahu wa taala, terhadap orang-orang yang menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Tidak lengkap. Berarti kita belum mengikuti Islam yang benar. Jadi kita harus juga berlepas diri. Berlepas diri itu berarti kita nggak mau ikut-ikutan sama mereka. Kita bukan bagian dari mereka. Dan mereka bukan bagian dari kita. Ini maksudnya dari berlepas diri. Ya. Nah, ini udah jelas ya insya Allah ya. Setelah itu ada 3 tingkatan dalam Islam. Tadi kita sudah menyebutkan artinya Islam, maknanya Islam. Sekarang kita akan menyebutkan 3 tingkatan dalam Islam. Salasu maratib. Ada 3 tingkatan. Ya. Yang pertama adalah, kalau 3 tingkatan berarti gini, 1, 2, 3. Ya. Yang pertama paling bawah adalah al-Islam. Ini tingkatan yang paling bawah. Tingkatan yang kedua adalah al-iman. Al-iman di atasnya Islam. Berarti Islam, iman. Iman lebih tinggi dari Islam. Setelah itu ada lagi di atasnya al-ihsan. Ihsan. Ya. Islam, iman, ihsan. Nah, ini insya Allah kita mau jelaskan agak panjang ini penjelasannya tentang 3 ini. Jadi di setiap tingkatan ini, ibu-ibu rahimani wa rahimakumullah, 3 tingkatan ini, setiap tingkatan mempunyai rukun-rukun. Ya, ada rukun-rukunnya. Nah, kita akan mempelajari yang pertama rukun-rukun dalam Islam. Ya. Hadis ini ada di hadis Jibril namanya. Yang menjelaskan tentang Islam ini namanya hadis Jibril. Nanti ibu-ibu bisa buka di rumah, mungkin hadisnya agak panjang. Kalau punya buku Arba'in An-Nawawiyah, biasanya di setiap rumah kita ada ya, buku 40 hadis yang dibawakan oleh Imam An-Nawawi. Nah, hadis ini nomor 2 dia. Nomor 2 di buku tersebut itu nomor 2. Ya, ketika kata Rasulullah SAW, Zaka Jibril atau fa'innahu Jibril atakum yu'allimukum dinakum. Dia adalah Jibril. Ketika di hadis ini, di akhirnya Umar itu ditanya sama Rasulullah SAW dalam hadis ini. Apakah kamu tahu ya Umar tadi itu siapa yang menanya tentang Islam, iman, dan ihsan ini? Kata Rasulullah SAW, dia adalah Jibril datang kepada kalian untuk mengajarkan agama kalian. Berarti yang diajarkan di dalam hadis ini adalah agama. Agama apa? Islam. Nah, 3 tingkatan yang tadi kita sebutkan itu disebutkan di dalam hadis ini. Dan rukun-rukunnya juga disebutkan di dalam hadis ini. Ya. Nah, sekarang kita mau masuk ke rukun-rukun dalam agama Islam. Ada hadis yang selanjutnya juga masih di Arba'in An-Nawawiyah. Hadis dari Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, bahwa kata Rasulullah SAW bersabda, Bunyal Islamu ala khamsin. Islam itu dibangun di atas 5. Berarti kalau dibangun di atas 5 itu kayak pondasinya tuh 5 Islam ini. Ada 5 tiang. Ya, ada 5 tiang. Yang pertama adalah syahadati alla ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah. Yang pertama adalah bersyahadat, yang dimana sering kita dengar Islam itu syaratnya bersyahadat, syahadatain. Alla ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah. Itu yang pertama. Yang kedua, wa iqamis shalah. Tiang yang kedua atau rukun yang kedua adalah
menegakkan sholat. Yang ketiga, wa itaiz zakah. Ya, kalau misalkan kita di sekolah-sekolah kan biasanya kita mengurutkan syahadat, sholat, puasa dulu ya biasanya. Tapi kalau di sini di hadis ini zakat dulu yang disebutkan. Kita ikutin sesuai hadisnya. Ya, yang ketiga adalah menunaikan zakat. Yang keempat, wa shaumi Ramadan. Puasa Ramadan. Yang kelima baru hajja baitillahil haram, yaitu berhaji kepada rumahnya Allah, yaitu Baitul Haram, Masjid Al-Haram. Nah, kita ibu-ibu, kita akan menjelaskan tentang arti syahadat la ilaha illallah yang pertama sekarang. Karena kita mau masuk ke rukun yang pertama. Rukun yang pertama ini, syahadat la ilaha illallah, telah Allah sebutkan di Al-Quran ada dua. Ya, salah satunya ada di surat Ali Imran ayat 18. Allah bersaksi, syahidallah annahu la ilaha illallah. Allah telah bersaksi bahwa sesungguhnya tidak ada Tuhan. Tidak ada Tuhan atau tidak ada sesembahan yang betul. Tidak ada sesembahan, bukan tidak ada Tuhan. Karena Tuhan yang disembah oleh agama-agama lain itu banyak. Jadi arti la ilaha illallah yang betul adalah tidak ada sesembahan yang disembah secara benar kecuali Allah. Ya. Tidak ada sesembahan yang berhak disembah secara benar kecuali Allah Subhanahu wa taala. Berarti Allah satu-satunya sesembahan yang berhak disembah secara benar. Yang lain disembahnya secara batil. Ya. Annahu la ilaha illallah. Sesungguhnya tidak ada sesembahan yang berhak disembah secara benar kecuali Dia, illahu, kecuali Allah. Wal malaikatu wa ulul ilmi qa'iman bil qist. Jadi yang bersaksi di sini bukan hanya Allah, tetapi siapa? Allah sebutkan setelahnya wal malaikah. Malaikat juga bersaksi. Wa ulul ilm, dan orang-orang yang memiliki ilmu, ahli ilmu. Nah, di sini suatu bentuk kemuliaan orang-orang yang belajar seperti ibu-ibu nih semua nih. Berarti kan memiliki ilmu sekarang. Ya kan? Setelah belajar memiliki ilmu, maka dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan digandengkan syahadahnya itu, persaksiannya itu setelah persaksian Allah. Pertama Allah bilang Allah yang bersaksi. Allah gandengkan dengan malaikat dan orang-orang yang berilmu. Berarti orang-orang yang berilmu ini diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka kalau kita mau menjadi orang-orang yang mulia, jadilah orang-orang yang berilmu, menuntut ilmu. Karena dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, digandengkan syahadatnya setelah Allah, malaikat, orang-orang yang berilmu. Malaikat juga makhluk yang mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Malaikat. Ya. Wa ulul ilmi qa'iman bil qist. Menegakkan keadilan yang seadil-adilnya. Berarti dengan mengatakan syahadat ini, la ilaha illallah ini, dan menunaikan segala konsekuensinya. Kita mengerjakan, berarti kita mengerjakan ibadah-ibadah yang tadi telah kita sebutkan sebelumnya itu hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Dan kita berlepas diri dari orang-orang yang mengerjakan kesyirikan, menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Maka kita telah menegakkan keadilan yang seadil-adilnya. Kata Allah setelah itu, la ilaha illa huwal azizul hakim. Tidak ada sesembahan yang berhak disembah secara benar kecuali Dia, Al-Aziz, Al-Hakim, yang maha perkasa lagi maha bijaksana, maha memiliki hikmah. Maha agung, Allah Subhanahu wa taala maha perkasa, Al-Aziz, Al-Hakim. Al-Hakim itu maknanya berarti apa ibu-ibu?
rahimani wa rahimakumullah, di setiap kejadian yang Allah takdirkan kepada kita pasti ada kebaikan di situ. Maha memiliki hikmah. Pasti itu yang terbaik untuk kita, walaupun itu di mata kita baik atau buruk. Misalkan dapat rezeki, pasti Allah menginginkan kebaikan di situ. Ataupun sebaliknya mendapat musibah, sakit, ya, ada anak kita diambil, saudara kita diambil dan lain-lain. Itu kan di mata kita buruk ya. Tetapi pasti di sisi Allah itu ada hikmah, ada kebaikan di balik itu tersebut. Karena Allah Maha yang memiliki hikmah. Al-Aziz Al-Hakim. Ya. Ini makna dari la ilaha illallah. Dan juga ibu-ibu rahimani wa rahimakumullah, di ayat 101 di surat Hud. Ya, surat Hud, Nabi Hud. Ada seorang nabi namanya Nabi Hud alaihissalam. Ya, ini dinamakan suatu surat di Al-Qur'an. Di ayat 101 Allah Subhanahu wa taala berfirman bahwa tidak ada yang dapat memberikan manfaat kepada kita sedikit pun apa yang mereka sembah, berhala-berhala, ya, kubur-kubur yang disembah, nabi-nabi yang disembah, batu-batu, pohon-pohon yang disembah, itu tidak dapat memberikan manfaat sedikit pun. Ini di ayat ini Allah yang mengatakan, "Fama aghnat anhum alihatuhum allati yad'una min dunillahi min syai' lamma jaa amru rabbik." Karena itu, tiadalah bermanfaat sedikit pun bagi mereka sesembahan-sesembahan yang mereka seru selain Allah. Tidak ada bermanfaatnya sedikit pun. Di waktu azab Tuhanmu telah datang. Bahkan di ayat yang lain, orang-orang yang menyembah sesembahan-sesembahan selain Allah ini bukan mendatangkan manfaat, nggak dapat mendatangkan manfaat, bahkan mendatangkan apa? Mudarat. Bahkan ketika orang-orang ini menyembah Tuhan-Tuhan selain Allah, itu mendatangkan azab dari Allah Subhanahu wa taala kelak. Nauzubillahi min dzalik. Jadi ketika mereka mendatangi berhala-berhala, kubur-kubur, pohon-pohon, mereka meminta ke situ padahal mereka menginginkan apa yang diinginkan? Hajatnya ditunaikan kan? Bahkan kalau kita lihat di video-video itu, iqdi hajatina, iqdi katanya. Tunaikan hajat kami, minta kepada sesembahan-sesembahan selain Allah, entah itu batu, kubur, dan lain-lain, pohon. Ini kemurkaan Allah yang datang. Nauzubillahi min dzalik. Padahal kata Allah Subhanahu wa taala juga di surat Al-A'raf ayat 59. Kata Allah Subhanahu wa taala, "U'budullaha ma lakum min ilahin ghairuh." Sembahlah Allah, persembahkanlah ibadah hanya untuk Allah, tidak ada sesembahan untuk kalian selain Allah. Ma lakum min ilahin ghairuh. Sekali-kali tiada sembahan bagimu selain Allah Subhanahu wa taala. Juga di ayat yang lain, surat Al-Hajj ayat 62 kata Allah, "Dzalika bi anna Allaha huwal haqq." Yang demikian adalah karena yang sesungguhnya Allah itu dialah Tuhan yang hak. Dialah sesembahan yang hak. Dan sesungguhnya wa anna ma yad'una min dunihi huwal batil. Dan sesungguhnya apa saja yang mereka seru selain Allah Subhanahu wa taala, itulah yang batil. Wa anna Allaha huwal aliyyul kabir. Dan sesungguhnya Allah dialah yang maha tinggi lagi maha besar.
Ini ayat-ayat seperti ini banyak di Al-Qur'anul Karim yang mengatakan Allah yang ilah satu-satunya yang berhak disembah. Ya, kalau kita kasih satu contoh lagi di surat An-Najm ayat 19 sampai 23, ketika Rasulullah SAW menyebutkan Tuhan-Tuhan yang disembah oleh kaum Quraisy di zaman itu, Lata wal Uzza wa Manata tsalitsatal ukhra, di surat An-Najm. Afara'aitumul Lata wal Uzza? Maka apakah patut kamu, wahai orang-orang yang musyrik, kata Rasulullah SAW di ayat ini, menganggap Al-Lata dan Al-Uzza dan Manat yang ketiga, yang paling terkemudian sebagai anak perempuan Allah Subhanahu wa taala. Mereka mengatakan Al-Manat itu sebagai anak perempuannya Allah. Lata wal Uzza juga sebagai sesembahan mereka. Apakah patut untuk kamu anak laki-laki dan untuk Allah anak perempuan? Jadi orang-orang musyrik di zaman dulu itu bilang anak-anak laki untuk kami dan untuk Allah anak perempuan. Nauzubillah min dzalik. Kata Allah, alakumuz dzakar walahumul untha. Alakumuz dzakar walahul untha. Apakah untuk kalian anak laki-laki dan untuk Allah anak perempuan? Padahal Allah memiliki anak enggak? Enggak memiliki anak. Tilka idzan qismatun diza, kata Allah Subhanahu wa taala. Yang demikian itu tentulah suatu pembagian yang tidak adil, kata Allah Subhanahu wa taala. In hiya illa asma'un sammaitumuha. Dia adalah tidaklah kecuali hanya nama-nama yang kalian berikan nama kepada patung-patung tersebut, sesembahan-sesembahan tersebut. Antum wa aba'ukum. Kalian dan bapak-bapak kalian yang ngasih nama terhadap patung-patung, sesembahan-sesembahan. Ma anzalallahu biha min sultan. Allah tidak pernah menurunkan penjelasan tentang hal itu, bahwa dia adalah anak Allah, bahwa dia adalah perantara kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah nggak pernah menjelaskan hal-hal seperti ini. Tetapi mereka mengatakan hal-hal ini tanpa ilmu. Jadi hanya dongeng-dongeng belaka dari mereka atau bapak-bapak mereka. Ya, ini tentang syahadat la ilaha illallah. Setelah itu kita akan menjelaskan penafsirannya la ilaha illallah. Ya. Kita sudah jelaskan tadi ketika Nabi Ibrahim alaihissalam, yang beliau adalah kekasih Allah Subhanahu wa taala, mengatakan innani bara'um minkum. Sesungguhnya aku berlepas diri dari kalian dan apa yang kalian sembah. Wa mimma ta'budun. Ini yang pertama. Ketika kita berkata la ilaha, berarti kita mengatakan hal yang dikatakan Nabi Ibrahim alaihissalam. Innani bara'um minkum wa mimma ta'budun. Sesungguhnya aku berlepas diri daripada kalian dan sesembahan-sesembahan yang kalian sembah selain Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita bilang la ilaha, berarti kita menafikan seluruh sesembahan selain Allah Subhanahu wa taala. Ini rukun yang pertama. Jadi di dalam la ilaha illallah ada dua rukun, ibu-ibu, rahimani wa rahimakumullah. Yang pertama adalah rukunnya la ilaha itu adalah penafian. Menafikan seluruh ilah. Seluruh sesembahan kita nafikan dulu pertama. Sebagaimana yang dikatakan oleh Nabi Ibrahim alaihissalam. Yang kedua rukunnya illallah, berarti kita mengokohkan bahwa yang hanya Tuhan adalah, yang berhak disembah hanyalah Allah Subhanahu wa taala. Kata Nabi Ibrahim, illalladzi fatarani. Ya, kecuali yang menciptakan aku. Berarti dikecualikan oleh Nabi Ibrahim alaihissalam, yang menciptakan yaitu siapa? Allah Subhanahu wa taala. Illalladzi fatarani. Ini kata Nabi Ibrahim alaihissalam, kecuali Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah rukun yang kedua. Sebagaimana juga Allah Subhanahu wa taala berfirman di surat Al-Baqarah, la ikraha fid din qad tabayyana ar-rusydu minal ghayy
Faman yakfur bitaghut. Pertama Allah sebutkan, barang siapa yang kufur terhadap sesembahan-sesembahan selain Allah. Barang siapa yang menafikan seluruh sesembahan selain Allah. Taghut di sini adalah sesembahan selain Allah. Barang siapa yang kafir terhadap semua taghut ini, wa yu'min billah. Ini setelah ayat kursi ayatnya. Ada yang tahu ayat berapa? Ayat berapa? 255. 255 ya. Jadi ayat setelah ayat kursi, nanti ibu-ibu bisa cek, la ikraha fiddin qad tabayyanur rusydu minal ghayy. Nah, Allah baru sebutkan di sini. Faman yakfur bittaghuti wa yu'min billah. Barang siapa yang kafir terhadap seluruh sesembahan selain Allah dan beriman menyembah hanya kepada Allah. Kalau dibilang yu'min billah itu berarti beribadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa hasilnya? Faqad istamsaka bil urwatil wuthqa. Maka dia telah berpegang kepada tali yang sangat kokoh. Ini arti dari la ilaha illallah. Pertama penafian, wa may yakfur bitaghut berarti menafikan. Rukun yang pertama la ilaha tadi. Lalu wa yu'min billah illallah. Berarti illallah rukun yang kedua di sini. Yaitu mengokohkan bahwa sesembahan hanya Allah Subhanahu wa taala. Ya. Ini adalah penjelasan dari kalimat la ilaha illallah. Singkatnya ya. Singkatnya seperti ini. Nah, kita masuk ke syahadat yang kedua. Syahadat yang kedua adalah Muhammadur Rasulullah. Muhammadur Rasulullah dalilnya di surat At-Taubah ayat 128 ya. Di surat At-Taubah ayat 128, laqad ja'akum rasulun min anfusikum. Telah datang kepada kalian seorang utusan dari diri-diri kalian, min anfusikum. Azizun alaihi ma'anittum. Sangat berat terhadap di dirinya Rasulullah SAW apa yang menimpa kalian yang menjadi kesusahan kalian. Azizun alaihi ma'anittum. Harisun alaikum. Sangat bersemangat terhadap hidayah untuk kalian. Sangat bersemangat untuk kalian mendapatkan keselamatan. Ini Rasulullah SAW. Harisun alaikum bil mu'minina raufur rahim. Sangat baik dan sangat penyayang terhadap orang-orang yang beriman. Ini Rasulullah Muhammad bin Abdullah, Rasul kita sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Dan juga dijelaskan di surat Al-Jumu'ah ayat 2, huwallazi ba'atsa fil ummiyina rasulan minhum. Allah yang mengutus seorang rasul di orang-orang yang buta huruf, fil ummiyina minhum yatlu alaihim. Dia Rasulullah SAW membacakan kepada mereka ayatihi wa yuzakkihim, membacakan ayat-ayat Allah dan mensucikan mereka. Wa yu'allimuhul kitab, wa yu'allimuhumul kitab, dan mengajarkan kepada mereka Alkitab, yaitu apa? Al-Quran. Wal hikmah, hikmah itu apa? Sunnah. Hadis-hadis dari Rasulullah SAW ini adalah al-hikmah. Kalau kita mendengar kata al-hikmah di Al-Quran, berarti itu adalah hadis-hadis dari Rasulullah SAW. Wa in kanu min qablu lafi dhalalin mubin. Dan mereka itu di zaman dulunya telah berada di dalam kesesatan yang nyata. Maka Rasulullah SAW ketika diutus oleh Allah Subhanahu Wa Taala itu adalah suatu nikmat dan karunia yang sangat agung kepada umat manusia.
Umat manusia itu dikeluarkan dari kegelapan menuju cahaya yang terang benderang dengan diutusnya Rasulullah SAW, yang pertama. Yang kedua dengan diturunkannya Al-Quran. Yang ketiga dengan dijelaskannya Al-Quran lewat lisannya Rasulullah SAW. Wahyin. Jadi wahyu itu bukan hanya satu, tapi ada dua wahyu. Yang pertama Al-Quran, yang kedua adalah kalamnya Rasulullah SAW, perkataannya Rasulullah SAW tentang penjelasan Al-Quran dan penjelasan agama Islam. Nah, arti dari sebelum kita masuk arti syahadat Muhammad Rasulullah, Rasulullah SAW ini berbeda dengan nabi-nabi yang lain. Apa bedanya? Kalau nabi-nabi yang lain, contohnya Nabi Isa alaihissalam diutus hanya untuk siapa? Untuk Bani Israel. Bani Israel berarti daerahnya di mana? Di daerah Syam. Ya, di daerah Syam sampai ke Mesir, di sana Bani Israel. Bani Israel sampai ke Mesir karena ada perpindahan waktu itu dari anak-anaknya Yakub dari Syam pindah ke Mesir di zamannya Nabi Yusuf alaihissalam menjadi menteri di Mesir. Ya, berarti Nabi Isa alaihissalam diutus hanya untuk mereka. Harusnya orang-orang yang di Eropa, di Amerika dan lain-lain itu nggak bisa beragama Nasoro atau beragama membawa syariatnya Nabi Isa alaihissalam. Nggak bisa, kenapa? Karena Nabi Isa itu hanya diutus untuk kaumnya saja. Tapi beda dengan Nabi Muhammad SAW. Kata Allah Subhanahu wa taala di surat Al-A'raf ayat 158, "Qul ya ayyuhan nasu inni rasulullah ilaikum jami'a." Wahai sekalian manusia semuanya kalian, aku ini utusan Allah bagi kalian semuanya. Berarti bukan khusus untuk sebagian kaum, bukan khusus untuk orang-orang Arab saja, bukan. Tetapi untuk seluruh umat manusia. Ini Rasulullah SAW. Bedanya dengan nabi-nabi yang lain. Nabi-nabi yang sebelum Rasulullah SAW, Nabi Musa, nabi yang lain, itu khusus untuk kaumnya saja. Rasul-rasul yang lain khusus untuk kaumnya saja. Adapun Rasulullah SAW untuk seluruh umat manusia, bahkan untuk as-tsaqalain, untuk manusia dan jin. Rasulullah SAW itu diutus untuk manusia dan jin, bukan hanya untuk manusia saja. Nah, artinya dari syahadat Muhammadur Rasulullah, ada yang tahu nggak ibu-ibu artinya apa? Konsekuensinya apa? Dari mengatakan bahwa Muhammad adalah Rasulullah. Yang pertama, ada 4 ya. Konsekuensi dari mengatakan Muhammadur Rasulullah. Yang pertama adalah ta'atuhu fima amar. Menaati segala perintahnya Rasulullah SAW. Yang pertama. Berarti apa yang diperintahkan harus dikerjakan. Ini yang pertama. Berarti orang yang mengatakan Muhammadur Rasulullah lalu dia nggak taat sama Rasulullah SAW, pada dasarnya dia bohong. Dia berkata Muhammadur Rasulullah tapi nggak mau taat sama Rasulullah SAW. Berarti juga meninggalkan larangannya. Yang kalau dibilang menaati perintahnya berarti meninggalkan larangannya juga, sebaliknya. Yang kedua, wa tasdiquhu fima akhbar, yaitu membenarkan segala berita yang dibawa oleh Rasulullah SAW. Ini yang nomor 2. Ya. Yang nomor 3, masih di nomor 2. Berarti apa? Berita-berita gaib dari Allah Subhanahu wa taala tentang adanya hari kiamat, harinya pembalasan, ada siksa kubur dan lain-lain. Semua itu harus kita benarkan. Dan juga cerita dari umat-umat yang sebelum Rasulullah SAW itu harus kita benarkan. Nggak boleh kita ingkari. Ini yang kedua. Yang ketiga, wajtinabu ma'anhu naha wa zajar. Tadi kita sudah sebutkan yang pertama.
dan meninggalkan segala perkara yang dilarang olehnya. Ini yang ketiga. Ini juga konsekuensi dari menaati segala perintahnya. Yang terakhir, yang keempat, wa alla yu'badallahu illa bima syara'. Yaitu tidak boleh Allah Subhanahu wa taala itu disembah, diibadahi kecuali dengan cara-caranya Rasulullah SAW. Dengan contoh dari Rasulullah SAW. Ini yang orang banyak menyimpang di sini. Mereka beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala tapi berkreasi sendiri. Seakan-akan mereka diberikan hak oleh Allah Subhanahu wa taala untuk berkreasi, beribadah. Ya emang ini apa? Taman kanak-kanak gitu boleh berkreasi ya? Ibadah nggak boleh. Ibadah itu harus datangnya dari Allah Subhanahu wa taala lewat Rasulullah SAW. Ya, jadi kaedahnya ibu-ibu rahimani wa rahimakumullah, dalam ibadah itu semuanya itu haram dilakukan. Semua ibadah itu haram dilakukan. Kecuali sudah ada perintahnya dari Allah dan Rasulullah SAW, baru boleh dikerjakan. Ini kaidah. Beda dengan muamalah duniawiyah. Muamalah duniawiyah kita misalkan berdagang, jual beli, makan, minum, jalan-jalan ke sini, jalan-jalan ke situ. Semuanya halal, boleh semuanya. Sampai ada turun larangan dari Allah dan Rasulullah SAW. Contohnya, makanan. Kita boleh makan semuanya. Kalau babi, boleh nggak kita makan? Nggak boleh. Kenapa? Karena ada larangannya dari Allah Subhanahu Wa Taala di Al-Quranul Karim. Khomer, boleh nggak kita minum? Nggak boleh, karena ada larangannya dari Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi yang selain itu semuanya dibolehkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dalam perkara duniawiyah, makan, minum, dan lain-lain semua. Ini halal. Nah, tapi dalam perkara ibadah, beda. Kebalikannya, ibadah itu. Boleh nggak kita buat misalkan sholat wajib tambahan di antara subuh dan zuhur? Misalkan kita bilang sholat duha yang wajib 4 rakaat. Boleh nggak? Nggak boleh. Kenapa? Karena nggak ada perintahnya dari Allah dan Rasulullah SAW. Juga misalkan kita buat sholat zuhur 6 rakaat. Boleh nggak? Nggak boleh. Karena apa? Karena tidak ada perintahnya. Jadi hukum dalam ibadah, kaidah nih, kaidah yang penting perlu dicatat. Semua ibadah itu haram dilakukan kecuali sudah ada perintah dari Allah dan Rasulullah SAW. Ini poin yang sangat penting. Karena banyak orang salah paham di sini. Ketika dibilang berkreasi dalam ibadah, oh kamu jangan pakai mic, kan itu mic nggak ada di zamannya Rasulullah SAW. Kamu jangan pakai HP, kan HP nggak ada di zamannya Rasulullah SAW, kata mereka. Padahal ini ibadah bukan? Mic ini ibadah bukan? Bukan. Ini hanya alat untuk mengerjakan ibadah-ibadah. Misalkan kita berdakwah nih sekarang, ya kan? Berkata-kata supaya bisa didengar oleh ibu-ibu dengan lebih jelas. Pada dasarnya ibadahnya itu yang mana? Berdakwahnya ini, tapi ini hanya alat bantu aja. Duniawiyah, ini duniawiyah, ya kan? HP ini duniawiyah. Handphone duniawiyah. Dia hanya alat bantu, bukan inti ibadahnya. Inti ibadahnya apa? Belajar, inti ibadah. Mengajar, inti ibadah. Ya kan? Nah, ini banyak yang salah paham di sini. Nah, kita harus pahami bahwa ibadah-ibadah itu yang tadi semua dilarang kecuali sudah ada perintahnya dari Allah dan Rasulullah SAW. Ya, ini arti atau makna dari syahadat Muhammadar Rasulullah. Dan juga ada beberapa poin yang mau saya sampaikan tentang Muhammadar Rasulullah. Rasulullah SAW itu sebagai pemberi peringatan kepada kita.
Tadi kan dibilang wa tasdiquhu fima akhbar, membenarkan segala kabar dari Rasulullah SAW. Ketika Rasulullah SAW mengatakan orang yang berbuat syirik akan kekal di neraka, kata Rasulullah SAW misalkan. Kata Allah Subhanahu wa taala di surat Al-Furqan ayat 1, wa yakuna lil alamina nadhira. Rasulullah SAW itu diutus untuk menjadi peringatan bagi seluruh alam semesta. Berarti kalau kita tidak bermanfaat peringatan dari Rasulullah SAW kepada kita, nggak ada lagi yang dapat memperingati kita. Ini hal yang sangat besar, ya. Dan juga poin yang harus kita pahami bahwa Rasulullah SAW itu tidak mengetahui hal gaib. Rasulullah ini utusan Allah, manusia utusan Allah Subhanahu Wa Taala, orang yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu Wa Taala, yang wahyu turun langsung kepadanya, tidak mengetahui hal gaib. Banyak nggak manusia yang mengaku mengetahui hal gaib zaman sekarang? Ada dukun, ada peramal, ada pawang hujan, ya. Ini semua mengaku mengetahui hal gaib. Padahal Rasulullah SAW nggak tahu. Kata Allah Subhanahu Wa Taala di surat Al-An'am ayat 50. Qul la aqulu lakum indi khazainullah wala a'lamul ghaiba wala aqulu lakum inni malak in attabi'u illa ma yuha ilai. Katakanlah ya Muhammad, kata Allah Subhanahu wa taala, aku tidak mengatakan kepadamu bahwa perbendaharaan Allah itu ada padaku. Maksudnya kata Allah menyuruh Nabi Muhammad SAW mengatakan, aku ini nggak punya perbendaharaan Allah, nggak megang kunci-kunci perbendaharaan Allah itu, aku nggak pegang. Segala ilmu gaib, ilmu-ilmunya Allah Subhanahu Wa Taala, aku nggak punya ilmu itu. Dan tidak pula aku mengetahui yang gaib di ayat ini. Ya, catat nih ibu-ibu baik-baik. Dan tidak pula aku mengatakan kepadamu bahwa aku seorang malaikat. Berarti kalau bukan malaikat apa? Manusia biasa. Rasulullah SAW. Aku tidak mengikuti kecuali apa yang diwahyukan kepadaku. Berarti segala hal gaib yang diketahui Rasulullah SAW adalah datangnya dari Allah Subhanahu Wa Taala, wahyu dari Allah Subhanahu Wa Taala. Banyak zaman sekarang ada yang bilang bisa mi'raj kemana? Ke langit ketujuh dalam sehari 70 kali. Ini orang-orang yang percaya hal ini, berarti dia mengingkari ayat Al-Quran ini dan bisa terancam kekafiran. Karena apa? Karena kata Allah Subhanahu Wa Taala, tidak ada yang mengetahui hal gaib selain Allah. Ada ayat lain yang menyatakan bahwa tidak ada yang mengetahui hal gaib kecuali Allah Subhanahu Wa Taala. Di surat Al-An'am, ayatnya ayat berapa ya? Coba kita lihat ayatnya. Tidak ada yang mengetahui hal gaib kecuali Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau yang tadi kata Rasulullah SAW di sini di ayat ini, aku tidak mengetahui hal gaib. Tapi ada di ayat lain kata Allah Subhanahu Wa Taala, yang mengetahui hal gaib itu hanya Allah Subhanahu Wa Taala. Selain Allah tidak ada yang mengetahui hal gaib. Iya, di surat An-Naml. An-Naml ayat 65, betul. Qul la ya'lamu man fis samawati wal ardil ghaiba illallah. Katakan ya Muhammad, tidak ada yang mengetahui di langit dan di bumi al-ghaib, seluruh hal gaib, illallah, kecuali Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, ini bantahan terhadap orang-orang yang mengetahui hal gaib. Berarti kalau orang ada yang mengaku dia memiliki hal gaib,
Dia mengaku dia adalah tandingan selain Allah Subhanahu wa taala. Berarti dia menyamakan dirinya dengan Allah Subhanahu wa taala. Ini berarti kesyirikan nggak ibu-ibu? Ini kesyirikan yang terbesar. Bukan hanya kesyirikan biasa, tapi ini kesyirikan yang terbesar. Hati-hati ya. Setelah itu juga kata Rasulullah SAW, aku tidak memiliki mudarat untuk kalian, tidak dapat memberikan mudarat, tidak dapat memberikan manfaat. Di surat Al-Jin ayat 21 dan 22. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Qul inni la amliku lakum darra wala rasyada." Katakan ya Muhammad, sesungguhnya aku tidak memiliki untuk kalian mudarat dan petunjuk. Petunjuk apa maksudnya di sini? Taufik. Hidayah taufik, yaitu yang menyebabkan seseorang itu bisa masuk ke Islam atau keluar dari Islam, itu adalah hidayah taufik. Tetapi kalau hidayatul rasyad, petunjuk, ya menceritakan ayat Al-Quran, menceritakan hadis-hadis, ini bisa dikerjakan oleh Rasulullah SAW. Tapi memberikan mudarat dan memberikan manfaat itu tidak bisa sedikit pun Rasulullah SAW. Lalu kata Allah Subhanahu wa taala, "Qul inni la yujirani minallahi ahadu wa lan ajida min dunihi multahada." Katakan ya Muhammad, yang kedua, katakan lagi kata Allah Subhanahu wa taala, sesungguhnya aku sekali-kali tiada seorang pun yang dapat melindungiku dari azab Allah. Dan sekali-kali tiada akan memperoleh tempat perlindungan selain darinya. Rasulullah SAW berarti tidak dapat melindungi kita dari azabnya Allah Subhanahu wa taala. Ada nggak kalau kita lihat di video-video akhir-akhir ini bilang kamu pengikutnya fulan, kamu langsung bebas dari azab kubur katanya. Ada video-video seperti ini. Hati-hati. Kalau kita percaya dengan hal ini berarti akal kita sudah rusak. Karena apa? Karena ini bertentangan dengan ayatnya Allah Subhanahu wa taala. Lalu kata Rasulullah SAW, Allah Subhanahu wa taala memerintahkan Rasulullah SAW di surat Al-A'raf ayat 188. Al-A'raf ayat 188. Qul la amliku li nafsi naf'a wa la dharran illa ma syaa Allah. Katakan ya Muhammad, aku tidak berkuasa menarik kemanfaatan bagi diriku dan tidak pula menolak kemudaratan kecuali yang dikehendaki Allah. Bayangin, ini benar kan? Berarti Rasulullah SAW buat dirinya sendiri aja nggak bisa memberikan manfaat dan mudarat. Berarti satu-satunya zat yang dapat memberikan manfaat dan mudarat hanya Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah kesempurnaannya tauhid. Kalau kita dapat memahami hal ini dengan benar, insya Allah kita nggak akan tersesat dalam pengesaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena kita meyakini bahwa yang mendatangkan manfaat dan mudarat itu hanya Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita nggak akan tuh masang cermin-cermin di tembok depan rumah supaya bala itu mental, ya menolak bala. Nggak akan kita pasang gelang-gelang untuk menolak bala, atau kalung-kalung, ya tamimah namanya, atau hal-hal lain, jimat-jimat. Kita nggak akan percaya sama hal-hal itu. Karena satu-satunya zat yang dapat mendatangkan manfaat dan mudarat hanya Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini adalah poin yang sangat penting yang kita bahas di dalam hal ini. Kalau kita pahami baik-baik, insya Allah kita nggak akan tersesat dalam pengesaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini sepertinya waktunya sudah mau habis ya. Belum? 10 menit lagi ya? Ya, kita mau masuk sekarang ke sholat, zakat, dan tafsirnya tauhid. Ya, dalilnya sholat sekarang yang pertama. Tadi kan kita sudah menyebutkan ada 5 rukun. Kita sudah jelaskan rukun yang pertama, syahadat, la ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah. Sekarang kita masuk ke rukun yang kedua, yaitu iqamatus shalah.
menegakkan sholat. Allah berfirman tentang sholat di surat Al-Bayyinah ayat 5. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahud-dina hunafa wa yuqimus salata wa yu'tuz zakah. Mereka tidak diperintah kecuali supaya menyembah Allah dengan memurnikan ketaatan kepadanya. Ikhlas berarti ibadah hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Dan dalam menjalankan agama dengan lurus, dan supaya mereka mendirikan sholat. Supaya mereka mendirikan sholat. Ini dalil tentang sholat. Ya. Nah, di penjelasan tentang ayat ini, tentang wadzalika dinul qayyimah, yang demikian itu, yaitu beragama dengan ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala dengan lurus, mendirikan sholat dan membayar zakat. Wadzalika dinul qayyimah. Berarti ketika kita ikhlas ibadah kita kepada Allah, kita mendirikan sholat dan menunaikan zakat, itu adalah agama yang lurus, kata Allah Subhanahu wa taala. Agama yang lurus berarti apa? Tidak ada penyelewengan sedikit pun, tidak ada kesesatan sedikit pun. Kata Allah juga di surat Al-An'am ayat 153, wa anna hadza sirati mustaqiman. Dan sesungguhnya ini adalah jalanku yang lurus. Apa jalanku yang lurus? Al-Islam, agama Islam, dan Al-Qur'anul Karim. Fattabi'uhu, maka ikutilah jalan ini yang lurus. Ikuti apa berarti? Jalannya Al-Qur'an. Kita pegang erat-erat. Wala tattabi'us subula fatafarraqu bikum an sabili. Dan jangan kalian ikuti jalan-jalan yang banyak, maka kalian akan berpecah belah dari jalannya Allah Subhanahu wa taala. Berarti ibu-ibu, dari ayat ini kita pahami bahwa orang yang memecah belah agama Islam pasti dia tidak mengikuti Al-Quran. Orang yang memecah belah agama Islam pasti dia tidak mengikuti Al-Quran. Karena kata Allah Subhanahu wa taala, orang yang mengikuti jalan-jalan selain Islam, maka dia akan terpecah belah. Berarti kalau kita mengikuti Al-Quran, mengikuti Islam, kita akan terpecah belah nggak, Bapak Ibu, rahimani wa rahimakumullah? Nggak akan. Kita pasti akan di atas tali Allah yang lurus, di atas jalan Allah yang lurus. Tandanya kalau orang memecah belah Islam, berarti ada kecacatan dalam ilmunya. Masih ada yang kurang dalam ilmunya. Ini tentang sholat, ya. Setelah itu kita akan menjelaskan tentang siam, dalilus siam. Dalilnya berpuasa, yaitu ayatnya mungkin sering kita dengar di surat Al-Baqarah ayat 183. Ya, sebulan ke depan insya Allah kita akan melaksanakan ibadah siam bulan Ramadan. Ya. Ini dalil ini atau ayat ini sering diulang-ulang ketika mendekati bulan Ramadan. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang-orang yang beriman, ketika kita orang yang beriman, kalau kita dipanggil ya ayyuhalladzina amanu, maka kita pasang kuping kita baik-baik. Kita pasang kuping kita baik-baik karena apa? Karena ini adalah perintah Allah untuk orang-orang yang beriman saja. Orang yang nggak beriman nggak diperintah oleh Allah. Berarti kalau orang misalkan dia nggak mau puasa, ya udah berarti dia nggak peduli sama perintah Allah. Berarti ada tanda-tanda dia hilang keimanannya. Nauzubillahi min dzalik. Diwajibkan atas kalian wahai orang-orang yang beriman untuk berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu. Tandanya apa? Tandanya yang pertama adalah pentingnya ibadah puasa. Ini yang pertama, dalil dari ayat ini. Di mana ibadah puasa ini juga diwajibkan kepada umat-umat sebelum kita. Bukan hanya umatnya Nabi Muhammad SAW, sebelum Nabi Muhammad.
umatnya Nabi Isa, Nabi Musa, Nabi Nuh, dan lain-lain, semuanya itu diwajibkan puasa kepada mereka. Hanya syariatnya berbeda-beda. Kalau syariatnya Nabi Muhammad SAW, ada sahur namanya. Di mana sahur ini nggak ada di umat yang lain. Umat yang lain itu berpuasa itu dari malam sampai malam lagi. Beberapa umat ya. Jadi Yahudi itu kalau berpuasa dia dari maghrib ke maghrib lagi. Tapi kalau kita ada sahur namanya. Allah kasih keberkahan di waktu sahur tersebut. Orang yang bersahur, walaupun dengan satu teguk air, dia mendapatkan keberkahan dari sahur tersebut. Maksudnya apa? Ada yang tahu nggak? Kalau dapat keberkahan di waktu sahur, maksudnya apa? Maksudnya jadi kuat dia ibadahnya di hari itu. Keberkahan. Jadi berkah. Walaupun hanya satu teguk air, dia jadi kuat ibadahnya. Ya. Yang kedua, keringanan yang diperoleh oleh umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi Muhammad kita, yang mana puasa tidak hanya diwajibkan atas mereka sendiri, yang mungkin puasa tersebut terasa berat bagi jiwa dan badan. Jadi diwajibkan kepada seluruh kita, bukan hanya 1-2 orang di antara kita. Semua, laki-laki, perempuan, yang tua, yang muda, yang udah balik, pokoknya semua wajib berpuasa. Jadi lebih mudah bagi kita karena kita nggak diganggu sama orang-orang yang tidak berpuasa. Yang ketiga, bahwa ayat ini memberikan isyarat bahwa Allah telah menyempurnakan agama Islam untuk umat ini. Di mana Allah telah menyempurnakan beberapa keutamaan baginya melebihi yang telah diberikan kepada umat terdahulu. Ya, sebagaimana Allah juga berfirman di surat Al-Maidah ayat 3, Al-yauma akmaltu lakum dinakum. Pada hari ini telah aku sempurnakan agama kalian, kata Allah Subhanahu wa taala. Dan juga tentang berpuasa ada sabdanya Rasulullah SAW, barang siapa yang tidak meninggalkan perkataan dan perbuatan keji, ya, berarti orang masih waktu puasanya dia masih berkata-kata kotor, orang menjadi orang yang jahat, membicarakan orang lain, gibah, membicarakan keburukan orang lain. Kata Allah apa? Kata Rasulullah SAW apa? Maka Allah tidak butuh terhadap puasanya. Allah tidak butuh terhadap puasanya. Yang hanya meninggalkan makan dan minum. Maka kalau kita puasa, ibu-ibu rahimani wa rahimakumullah, kita jaga mulut kita. Lisan kita itu kita jaga. Karena kalau kita membicarakan orang lain, menggibahi orang lain, gak ada artinya di sisi Allah Subhanahu wa taala puasa kita. Sia-sia. Kita hanya mendapatkan haus dan lapar. Nauzubillah min dzalik. Ya, dan untuk yang terakhir, untuk haji, Allah Subhanahu wa taala mewajibkan haji kepada orang-orang yang mampu. Ya, walillahi 'alan nasi hajjul baiti man istata'a ilaihi sabila. Dan untuk para manusia Allah wajibkan kepada mereka haji bagi orang-orang yang mampu. Ini di surat Ali Imran ayat 97. Ya. Zakat belum? Tadi udah sekalian di wa ma umiru illa liya'budullaha khulishina lahu dinah hunafa wa yuqimus shalah wa yu'tuz zakah. Di surat Al-Bayyinah tadi ayat 5. Ya. Untuk zakat mungkin kelewatan sedikit. Zakat itu ada nisab dan haul. Jadi orang yang terkena zakat itu ada 2 syarat yang harus dipenuhi, yaitu nisab yang pertama 85 gram emas atau 595 gram perak di zaman dulu. Ini menurut pendapatnya ulama di Al-Mutaqaddimin, ulama yang zaman dulu. Kalau di ulama zaman sekarang, mereka menganggap yang terkena 595 gram perak juga terkena zakat. Padahal sekarang sudah sangat jauh harganya antara emas dan
perak. Bahkan mungkin sekarang kalau kita punya uang 12 juta sudah terkena zakat. Kalau kita ikut nisabnya perak. Ya, tapi kalau ulama zaman dulu menganggap hanya emas yang dipakai sebagai nisabnya zakat, yaitu 85 gram emas. Berarti kalau punya uang berapa kena zakat? Anggap sekarang emas 2 juta. 170 juta berarti. Ya, kalau punya uang 170 juta rupiah dalam waktu 1 tahun, haul itu 1 tahun. 170 juta nggak berkurang nih, nggak menurun di bawah 170 juta, berarti harus dikeluarkan zakatnya berapa? 2,5%. Ya, berarti kalau 170 juta, misalkan anggap punya 170 juta aja, 1,7 juta dikali 2,5. 3,4 tambah 850. Sekitar 4,4 juta zakatnya. Ya. Kalau yang punya uang 170 juta rupiah dalam waktu 1 tahun penuh. Misalkan 360 hari 1 tahun. Pas hari ke 359 turun hartanya jadi 169 juta. Nggak kena zakat. Nggak kena zakat. Tapi nggak boleh dibuat-buat ya. Nanti pas sudah di hari ke 358 dia beli HP biar nggak kena zakat. Nggak boleh seperti itu. Ya, jadi kita harus jujur sama Allah Subhanahu wa taala. Itu tentang zakat. Haji wajib ya. Ibu-ibu wajib bersegera. Bagi yang memiliki harta sudah terkena kemampuan untuk berhaji, wajib untuk berhaji karena ini adalah jihadnya untuk kaum wanita. Ya, juga kata Rasulullah SAW, al-hajjul mabrur, haji yang mabrur, laisa lahu jazaa'un illal jannah. Tidak ada balasan untuknya kecuali surga. Haji yang mabrur. Dan juga orang yang berhaji yang tidak berkata-kata buruk, kata-kata kotor, falam yarfuth walam yafsuq, dan tidak berbuat dosa besar dan tidak berbuat dosa, roja'a kawaladathu ummuhu. Dia pulang seakan-akan dia telah dilahirkan dari perut ibunya lagi. Berarti apa? Bersih dosanya. Kata para ulama, sampai dosa-dosa besarnya pun bersih. Ya, saya cukupkan. Demikian saja untuk penjelasan tentang al-Islam. Ini penjelasan tentang agama Islam. Insya Allah di pertemuan selanjutnya kita akan jelaskan tentang maratib atau martabat al-iman. Ya, selanjutnya baru ihsan, insyaallah ta'ala. Ya, demikian saja kajian yang singkat ini. Semoga bermanfaat untuk diri saya sendiri terutama dan untuk ibu-ibu semuanya sekalian. Kalau ada pertanyaan saya persilahkan.